Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berkumpul lagi ya bersama-sama. Nah, baik, sebelumnya di sini apakah kalian sudah saling mengenal? Baik Pak. Udah Pak. Alangkah baiknya agar suasananya semakin akrab. Ya, Pak. Kita saling memperkenalkan diri masing-masing ya. Ya, Boleh, Pak. boleh ditambahkan dengan hobi ya. Ya silahkan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Rija. Hobi saya membaca buku, Pak. Nama saya Eka Pak. Hobi saya bermain futsal Pak. Ya baik, nampaknya kalian sudah saling mengenal ya. Ya, Pak. Ya Pak. Nah jadi sebelumnya di sini sudah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum Pak. Baik, jika belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu bimbingan? Menurut saya, Pak, bimbingan itu adalah pemberi bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya, Pak. Mungkin Mas Eka ada yang ingin ditambahkan? Saya mau menambahkan Pak, bahwa bimbingan itu bertujuan agar seseorang bisa mencapai perkembangan hidupnya atau kualitas hidupnya Pak. Nah, tepat sekali. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri ya. Jadi lingkungan dan dapat mencapai perkembangan hidupnya. Bimbingan juga adalah sebagai proses pemberi bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya baik kelebihan maupun kelemahannya. Nah, setelah mengetahui bimbingan, apa mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu kelompok? Kalau menurut saya, kelompok itu adalah dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Menurut saya, Pak, kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki tujuan dan menerapkan aturan-aturan di dalamnya, Pak. Nah, bagus sekali apa yang kalian sampaikan. Nah, jadi kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih ya, dengan memiliki tujuan yang sama dan menerapkan aturan-aturan atau norma yang diterapkan untuk semua anggotanya. Nah, satu lagi yang penting dalam kelompok yaitu adanya pemimpin. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu teknik yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, akhirnya tujuan bimbingan kelompok semua peserta, artinya nih tujuannya bimbingan kelompok semua peserta ikut ikut berpartisipasi ya, ikut berinteraksi dan bebas mengeluarkan pendapat. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Mas Eka mungkin ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak Pak. Baik, kalau begitu, kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan peran Bapak terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini Bapak sebagai pemimpin dalam bimbingan kelompok ini yang akan memberikan arahan kepada anggota kelompoknya. Nah, anggota kelompok di sini tentunya kalian semua ya. Jadi tugas dari anggota kelompok yaitu harus mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan harus ikut aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, Pak, mengerti. Nah, baik, jika kalian sudah mengerti, Bapak akan menjelaskan tentang peraturannya ya. Ya, Pak. Yang pertama, kalian harus mematuhi peraturan yang sudah disepakati ya. Yang kedua, mengikuti arahan dari pimpinan kelompok. Aktif dalam setiap kegiatan dan mengikuti mengemukakan pendapat ya. Jadi kita harus aktif dalam kegiatan ini, Pak. Ya, jadi kalian harus aktif ya dalam kegiatan ini karena kegiatan ini membutuhkan kerjasama antar siswa ya. Ya Pak. Dalam mengatasi masalah, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat
dan menghargai pendapat orang lain. Mengerti Pak? Ya, jadi di sini Bapak berharap kalian saling mengungkapkan ya secara terbuka agar kita bisa saling mengetahui satu sama lain. Baik Baik, Pak. Pak. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan, Bapak mau tanya nih, apa sih harapan kalian dalam mengikuti kegiatan ini? Kalau saya mengikuti kegiatan ini ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman lainnya Pak. Kalau harapan saya dapat berinteraksi dengan bebas, Pak. Nah, baik, jika begitu harapan kalian, mungkin kita butuh penyegaran lagi ya, agar lebih semangat lagi. Baik Baik, Pak. Pak. Baiklah, kalau begitu agar kalian semangat lagi, bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan? Nah, Tebakan apa saja Pak? ya, tebak-tebakan apa saja? Ada Pak satu. Ya, silakan. Ada satu titik putih ya. Ya, Itu tapi berlarinya sangat kencang. Itu apa? Coba Mas Eka, siapa yang tahu? oh, Titik putih. mereka mungkin tahu titik putih larinya cepat, Itu apa? kilat. Bukan Pak. Ya Mas Eka? Oh, saya tahu. Apa? Nasi yang ada di pesawat. Iya, betul Pak. Betul Mas Eka. Putih kan dari nasi, Iya. cepatnya kan dari pesawat ya. Ya. Parah. Nah, bagaimana kalian sudah merasa bersemangat lagi? Sudah Pak. Lumayan, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Ya Pak. Tapi jangan lupa untuk mengungkapkan ya apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu tujuan yang kita bicarakan tadi ya. Ya Pak. Baik, Pak. Nah, pada kesempatan ini Bapak telah memilih ya salah satu topik yang Bapak cukup penting bagi kalian. Topik tentang apa, Pak? Ya, yaitu topiknya membahas penyakit yang sekarang menjadi wabah di seluruh dunia ya, yaitu COVID-19 atau Corona. Wah, ya Pak, saya juga ingin mengetahui tentang itu. Wah, Mas Rija kelihatannya sangat antusias sekali ya. Iya Pak. Apakah kalian sudah siap memulai bimbingan kelompok ini? Siapa? Siapa? Nah, sepertinya kalian berdua sangat antusias ya. Ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas COVID-19 ya, bagaimana cara pencegahannya dan apa saja dampak yang ditimbulkan pandemi corona ini di seluruh negara, terutama di negara kita ya. Baik Pak. Baiklah, sebelum membahasnya mungkin ada yang kalian mau berpendapat sih? Mungkin kalian ada yang mau berpendapat apa sih pentingnya tema yang kita bahas ini? Penting sekali Pak, karena mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap sepele virus ini Pak, sampai tidak mengutamakan kesehatan dirinya dan tidak mencegah penyebaran virus ini Pak. Saya setuju, Pak, dengan apa yang dikatakan oleh Mas Rija. Kemarin saya melihat berita masih banyak orang yang melanggar protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak aman saat di luar rumah. Ya. Berarti tepat sekali ya Bapak mengangkat tema ini ya. Ya Pak. Benar, Pak. Selain itu juga kita dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang virus ini, Pak. Baiklah, kalau begitu mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu virus corona? Saya Pak. Ya, silakan Mas Rija. Jadi menurut saya virus corona itu adalah virus yang sangat berbahaya terhadap manusia, yang menyerang sistem pernapasan, imun tubuh, dan merusak paru-paru. Dan virus ini berasal dari negara Cina Pak, dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Pak. Ya, Pak, saya juga setuju dengan pendapat Mas Rija. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Rija, bahwa virus ini sangat berbahaya ya bagi manusia karena tidak pandang bulu. Semua orang dapat terjangkit virus ini jika tidak mengikuti aturan kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Ya Pak. Ya, Pak. Terus apa yang sudah kalian lakukan dalam upaya pencegahan virus corona ini?
Upaya saya dalam pencegahan virus ini, Pak, saya mengikuti peraturan pemerintah dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain saat berada di luar rumah, Pak. Sehingga kemungkinan besar kita terjangkit virus ini sangat kecil. Kalau saya Pak, mengurangi kegiatan yang berada di luar rumah, saya juga tidak mudik ke kampung Pak, dikarenakan protokol kesehatan melarang kita untuk mudik ke kampung halaman Pak. Dalam upaya pencegahan juga agar orang yang di kampung tidak terjangkit virus ini Pak. Baiklah, jika kalian sudah tahu upaya dalam pencegahan virus corona ini dengan bagus, lalu apa rencana kalian selanjutnya jika virus corona ini tidak hilang di negara ini? Rencana saya Pak masih membiasakan diri dengan menjaga kesehatan, kebersihan, dengan memakai masker kemana-mana jika memang virus ini tidak hilang. Saya juga mungkin membiasakan diri untuk berperilaku bersih, Pak. Tidak sembarangan dalam memegang sesuatu yang berada di luar. Mungkin dengan membawa hand sanitizer saat kita pergi keluar rumah, Pak. Bagus sekali apa yang kalian apa yang kalian rencanakan ke depannya seperti apa. Setelah mengetahui seluk-beluk virus ini nih, langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita, Pak. Dengan selalu memakai masker saat keluar dan jaga jarak aman dengan orang lain saat di luar juga, Pak. Saya juga akan memakai masker Pak saat berpergian keluar dan selalu menjaga kesehatan tubuh saya Pak. Dan tak lupa juga sering-sering cuci tangan Pak. Baiklah, kalian sudah membuat komitmen untuk diri kalian sendiri dengan tujuan yang ingin kalian capai. Baik, Bapak kira semua sudah cukup paham mengenai virus corona ini. Jadi mungkin kita dapat akhiri saja bimbingan kelompok kali ini ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin mendengar nih kesan dan pesan kalian selama mengikuti ini nih, bimbingan kelompok ini nih. Ya, terima kasih Pak. Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini saya sudah paham dan mengerti apa itu virus corona. Ya, benar, Pak. Saya juga menjadi tahu bahwa virus corona itu sangat berbahaya bagi manusia. Nah, benar sekali ya. Jadi di sini ya Bapak akan akan memberikan tambahan sedikit tentang virus corona ini. Jadi di dalam Islam berkaitan dengan penyakit menular tersebut, dalam Islam juga memberikan perhatian ya bagi terutama yang mencari solusi agar pengidap tidak terisolir. Dalam hadis juga banyak dijumpai tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap pengidap penyakit menular. Hanya saja dari beberapa hadis tersebut terkadang dijumpai makna yang kontradiktif antara satu dengan satu lainnya ya. Dalam beberapa hadis Nabi SAW memerintahkan nih agar dirinya menghindar darinya. Nah, misalkan ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari nih, hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti kamu menghindari seekor singa. Nah, terus juga ada masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya, apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila wabah itu berjangkit sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, maka janganlah kamu keluar melarikan diri. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari ya. Ya, Pak. Mungkin kalian dapat kalian pahami. Bisa Pak. Ya, Pak. Baiklah, Bapak kiranya kalian sudah cukup mengambil manfaat dari kegiatan ini ya, berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi. Nah, perlukah kita mengadakan lagi bimbingan kelompok? Saya rasa apa yang Bapak sampaikan cukup jelas dan lengkap, Pak. Jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi. Benar Pak. Tapi mungkin kalau kami ada kesulitan, apakah Bapak bersedia membantu kami? Dengan senang hati, Bapak akan membantu kalian. Baiklah, kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Ya Pak. Semoga kalian
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. ya Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bapak tutup ya. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.